Presiden Jokowi menegaskan agenda-agenda strategis nasional tetap dijalankan meski Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Guna pemulihan ekonomi nasional, Presiden meminta disiapkan tatanan new normal untuk masyarakat bisa tetap beraktivitas. Presiden Joko Widodo Jumat pagi meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memprioritaskan agenda strategis nasional di bidang ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan. Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, agenda-agenda strategis nasional masih tetap harus dilanjutkan. Hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID. Yang pertama, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional, tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah berencana mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan situasi di masa pandemi COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan. Harapannya dalam waktu singkat Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19. Dunia usaha menegaskan siap menyambut pelaksanaan kenormalan baru. Ketentuan new normal yang sudah dibuat pemerintah sudah dilakukan oleh pelaku usaha selama masa PSBB dan beraktivitas dari rumah. Indonesia bersiap untuk memasuki masa baru menghadapi COVID-19 dengan menerapkan kenormalan baru. Dunia usaha juga bersiap untuk pemberlakuan kenormalan baru untuk memulihkan perekonomian. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan sejumlah langkah yang akan dilakukan pada masa kenormalan baru sebagian besar sudah banyak diterapkan oleh pengusaha, khususnya pada masa pembatasan sosial berskala besar. Sarman mencontohkan beberapa kriteria yang akan diberlakukan dalam kenormalan baru, antara lain dengan pendataan jumlah pekerja yang berusia di atas 45 tahun, yang dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. Selain itu, pengurangan jam kerja juga bisa dilakukan untuk meniadakan pembagian kerja untuk malam hari. Nah, tentu pengusaha akan melakukan penyesuaian. Misalnya, katakanlah karyawan-karyawan yang di atas 45 tahun misalnya, semaksimal mungkin dipekerjakan dari rumah. Kemudian juga sistem shift-nya. Ya, ada himbauan kalau bisa jangan ada shift malam gitu. Jadi dalam hal ini pengusaha-pengusaha saat ini sedang melakukan suatu kebijakan-kebijakan baru dalam sistem pekerja karyawan-karyawannya. Ya. Sarman menambahkan selain melalui kenormalan baru, metode lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia kembali bertumbuh, yakni perlunya pemerintah membebaskan aktivitas masyarakat namun tetap sesuai protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Pemerintah juga perlu ikut serta mendengarkan saran pengusaha agar bisa tetap meningkatkan perekonomian tanpa menambah jumlah pasien COVID-19. Sementara itu pemirsa, untuk meningkatkan roda industri usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah akan mendorong penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM. Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa mendorong perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji penjaminan kredit modal kerja untuk sektor UMKM akan mendorong daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi COVID-19. Di mana program penjaminan kredit modal kerja membantu debitur UMKM yang sudah melakukan restrukturisasi kredit.
sehingga mendapat kredit modal kerja baru untuk bisa kembali melanjutkan operasionalnya. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM yang tengah disiapkan diberikan dalam bentuk belanja imbal jasa penjaminan sekitar 5 triliun rupiah dan cadangan penjaminan sebesar 1 triliun rupiah. Untuk berapa potensi kredit modal kerja tambahan yang akan disalurkan melalui penjaminan ini, kami akan mengkoordinasikan kembali dengan Kemenko Perekonomian dan data dari OJK. Kita beralih ke informasi pemberantasan kasus narkoba. Pemirsa, rumah milik bandar narkoba di Kompleks Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah digerebek dan dibakar petugas Badan Narkotika Nasional dan polisi. Suami istri pengedar beserta pengguna narkoba ditangkap dan barang bukti sebanyak 7 paket sabu. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bersama Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek rumah yang dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkotika di Kompleks Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Seorang pengedar beserta istrinya ditangkap dengan barang bukti 7 paket sabu yang disembunyikan dalam kotak rokok. Aparat kemudian menggerebek satu rumah milik seorang bandar narkoba di daerah Puntun Ujung namun gagal menangkap pelaku yang telah melarikan diri. Karena tidak menemukan barang bukti, aparat kemudian membakar rumah yang dijadikan sarang peredaran dan penggunaan narkoba serta memiliki pos pantau. Itu beli sabu di lokasi ini yang kita bakar ini lokasinya, dan memang berdasarkan keterangan beliau juga, keterangan tersangka, tempat menggunakan, karena di situ juga ada alat-alat penghisap sabu yang kita temukan. Pasangan suami istri pengedar sabu dan sejumlah pengguna narkoba yang ditangkap kemudian digelandang ke gedung BNN Kalimantan Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan roda 4 di Solok, Sumatera Barat. Salah satu pelaku adalah seorang oknum anggota kepolisian berpangkat Bribtu. Aksi kejar-kejaran aparat kepolisian Polsek Hubung bersama warga mewarnai penangkapan 2 pelaku pencurian mobil di daerah lain Kota Solok, Sumatera Barat. 2 orang tersangka adalah seorang residivis kasus narkoba dan seorang anggota polisi berpangkat Bribtu. Keduanya berhasil ditangkap di area persawahan, bahkan tersangka sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan. Aksi pencurian dapat diketahui ketika korban yang merupakan pemilik mobil memergoki mobil miliknya melintas dan langsung meneriaki maling hingga mengundang perhatian warga lainnya. Kini pihak kepolisian Polres Arosuka, Kabupaten Solok masih mendalami kasus pencurian dengan melakukan proses pengembangan lebih lanjut. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sundandar, iNews melaporkan.